Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NPM 202151020 dari kelas 2020A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu aplikasi komputer dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Redi Hermanto, SPD MPD. Di sini video mengenai penerapan Maple dalam memecahkan masalah matematika. Ada beberapa permasalahan matematika, yaitu yang pertama mengenai sistem persamaan linear, kemudian yang kedua mengenai persamaan, kuadrat, dan fungsi kuadrat serta polinomial, yang ketiga yaitu mengenai matriks, yang keempat mengenai limit, yang kelima mengenai diferensial, dan yang keenam mengenai integral. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya, kemudian kita klik New Document. Apabila kita belum mengetahui formula yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan matematika, kita bisa menggunakan atau mempelajarinya terlebih dahulu melalui modul ataupun melalui aplikasinya langsung, yaitu kita mengklik Help, kemudian ke Maple Help. Nah, di sini kita tinggal mengetik kata kuncinya saja, seperti kita akan mencari inverse, kemudian kita tulisnya inverse matrix ataupun yang sebagainya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu mengenai soal sistem persamaan linear. Kita ketik terlebih dahulu ya. Sistem persamaan linear. Untuk soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Untuk yang persamaan yang pertama, 2x tambah 5y min 3z sama dengan 3. Yang kedua, 6x tambah 8y min 5z sama dengan 7. Dan yang ketiga, min 3x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Nah, dari materi ataupun soal sistem persamaan linear ini, kita bisa menggunakan formula yaitu isolve. Kita klik di Maple-nya dengan menggunakan huruf kecil semua, isolve. Kemudian kurung buka, kurung kurawal. Kemudian yang pertama yaitu kita ketik persamaan pertamanya yaitu 2x ditambah 5y min 3z sama dengan 3. Kemudian kita klik koma. Kemudian kita ketik persamaan yang keduanya yaitu 6x ditambah 8y min 5z sama dengan 7. Kemudian koma, kita ketik persamaan yang ketiganya yaitu min 3x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Kemudian setelah itu kita kurung kurawal tutup, kemudian kurung tutup, kemudian titik koma 2 koma. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini dapatkan untuk x-nya itu 1, y-nya sama dengan 2, dan juga z-nya sama dengan kita. Kita samakan dengan yang ada di Word ya, dengan menghitung manual. Untuk hitungan manualnya, x-nya yaitu 1, y-nya 2, dan juga z-nya itu adalah 3. Nah, berarti untuk yang menggunakan Maple dan manual, isinya sudah sama ya. Kemudian, untuk soal yang kedua, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Untuk soalnya, tentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x min 55 sama dengan 0. Nah, karena ini itu persamaan kuadrat, maka formula yang dapat kita gunakan untuk yang pertama untuk menentukan akar-akarnya yaitu kita ketik faktor, kemudian kurung buka, kemudian kita ketik persamaannya yaitu x kuadrat ditambah 6x min 55 sama dengan 0 kurung tutup, kemudian titik 2 koma, kemudian kita enter. Nah, didapatkan untuk akar-akarnya itu dalam kurung x tambah 11, kurung tutup, kurung buka x min 5, kurung tutup sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita akan menggunakan formula himpunan penyelesaian, yaitu menggunakan formula solve. Ketik solve, kemudian kurung buka. Untuk persamaannya kita kopikan saja dari yang atas. Kita copy, kemudian pastekan, kemudian kurung tutup, kemudian titik 2 koma, kemudian kita enter. Nah, dan didapatkan untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 5 dan negatif 11. Kemudian kita samakan ya dengan yang ada di Word, yaitu dengan menghitung manual. Dan yang didapatkan yaitu untuk nilai akar-akarnya yaitu x tambah 11 dan x min kurangnya 5, dan juga
Dan juga untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 5 dan negatif 11. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu soal mengenai fungsi kuadrat. Untuk soalnya, jika nilai fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, tentukan nilai f2, f10, dan juga grafik fungsinya. Untuk yang pertama, yaitu kita akan menuliskan terlebih dahulu fungsi kuadratnya, yaitu dengan menggunakan formula f kecil titik 2, kemudian sama dengan x, kemudian panah. Kemudian kita tuliskan persamaannya, yaitu x kuadrat min 2x min 8. Kemudian titik 2 koma kita enter. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai F2-nya, yaitu formulanya F kurung buka 2, kemudian titik 2 koma, kemudian enter. Dan didapatkan untuk F2-nya itu negatif 8, dan juga kita akan mencari F10-nya. F10. Titik 2 koma, kemudian enter. Dan didapatkan 72. Dan yang terakhir yaitu grafik fungsinya. Nah, sebelum kita mencari grafik fungsinya, kita akan menonaktifkan terlebih dahulu fungsinya, yaitu dengan menggunakan formula restart. Kemudian titik 2 koma, kita enter. Setelah itu kita menggunakan formula untuk mencari grafik fungsinya, yaitu kita ketik plot, kurung buka, kemudian kita tuliskan persamaannya, kita kopikan saja dari yang atas supaya cepat. Kita RL, V, kemudian V. Kemudian titik 2 koma kita enter. Nah, didapatkan grafik fungsinya ya. Nah, kita samakan dengan yang ada di Word. Untuk F2-nya kita dapatkan ini negatif 8 sama dengan yang ada di Maple. Kemudian untuk F10-nya kita dapatkan 72. Dan untuk grafik fungsinya sama ya, antara yang di Word dan juga yang di Maple. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya, yaitu mengenai polinomial. Untuk soalnya yaitu jika fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah x min 2 dibagi oleh x kuadrat min 2x tambah 3. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Nah, yang angka pertama yaitu kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk fx-nya, yaitu f kecil titik 2 sama dengan x, kemudian panah. Kemudian kita tuliskan persamaannya, 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2, kemudian titik 2 koma, kita enter. Nah, setelah itu kita akan menuliskan pembaginya, yaitu dengan memisahkan dengan P. P titik 2 sama dengan, kemudian kita tuliskan persamaannya, yaitu x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Kemudian titik 2 koma, kita enter. Nah, setelah itu kan kita akan mencari hasil baginya terlebih dahulu. Kita menggunakan formula yaitu quo. Kita ketik pada mapelnya yaitu quo, kemudian kurung buka, fx, kurung tutup, koma, p, x. Kemudian kurung tutup, kemudian titik 2 koma, kita enter. Kemudian untuk mencari sisa pembagiannya nih, kalau sisa pembagian kita menggunakan formula rem. Kemudian kita kopikan saja yang atasnya supaya cepat ya. Kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian kita enter. Nah, kita samakan dengan yang ada di Word-nya dengan menggunakan perhitungan manualnya. Untuk perhitungan manualnya, hasil baginya itu 5x kuadrat tambah 7x min 8. Nah, hasilnya kan sudah sama dengan yang ada di Maple. Kemudian sisa pembagiannya yaitu min 36x ditambah 22. Dan hasilnya juga sama dengan yang ada di Maple. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu mengenai matriks.
Untuk soalnya diketahui matriks-matriks berikut. Untuk matriks A-nya yaitu 2, 0, 4, negatif 1, 3, negatif 2. Kemudian untuk matriks B-nya 1, 5, 3, 2. Dan untuk matriks C-nya yaitu 0, negatif 2, 4, dan 7. Yang pertama yaitu kita akan mencari terlebih dahulu untuk matriks B kali A. Sebelum kita ke matriks B kali A, kita akan menuliskan terlebih dahulu matriksnya ya. Yang pertama kita akan menuliskan matriks A, yaitu dengan menggunakan A titik 2, kemudian sama dengan, kemudian kita bisa mencarinya di yang matriks, dan untuk ordonya itu 2 kali 3, kita insert matriks, kemudian kita masukkan angka-angkanya yang terdapat pada soal. Yang pertama 2, kemudian 0, 4, negatif 1, 3, negatif 2. Kemudian titik 2, kita enter. Kemudian kedua itu matriks B, yaitu B titik 2 sama dengan ordonya 2 kali 2, insert matriks, kemudian kita ubah 1, 5, 3, 2, kemudian titik 2, enter. Dan untuk yang matriks C-nya, C titik 2 sama dengan, ini ordonya 2 kali 2, kita ubah 0, negatif 2, 4, kemudian 7. Kemudian ininya titik 2 sama dengan, kita enter. Nah, setelah itu kita akan mencari atau menghitung matriks B kali A-nya dengan menggunakan formula yaitu eval, kemudian kurung buka, B, dan bintang atau kali, A, kurung tutup, titik 2, kemudian kita enter. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencari matriks C kali A. Kita kopikan saja formula yang di atas supaya cepat. Kemudian kita ubah B-nya menjadi C, karena yang kita akan cari itu matriks C kali A, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita mencari matriks untuk BC. Yaitu kita kopikan yang tadi yang atas, kita pastekan, kita ganti untuk yang A-nya jadi C, karena kita akan mencari matriks BC. Kemudian kita enter. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari determinan dan inverse dari BC. Untuk menentukan determinan inverse dan BC, yaitu kita menggunakan terlebih dahulu formula yaitu with dalam kurung student, kemudian kurung buka legak, linear, algebra, kemudian kurung legak tutup, kemudian titik 2. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan untuk matriks BC-nya, yaitu formulanya BC titik 2 sama dengan, kemudian kurung siku, kita masukkan untuk angkanya 20,33, kemudian 8,8. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita masukkan formulanya yaitu determinan BC titik 2, kemudian enter. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari untuk inverse-nya. Untuk inverse-nya yaitu yang pertama kita akan menggunakan formula yaitu with kurung buka MTM, kemudian kurung tutup enter. Nah, setelah itu kita masukkan untuk matriks BC-nya, BC titik 2 sama dengan matriks, kemudian kurung buka, kurung siku 2 kali, kemudian kita tuliskan untuk angka matriknya 20,33, kemudian kurung tutupnya, kemudian koma, kurung buka sikunya, kemudian 8,8 kurung tutup siku 2 kali, kemudian kurung tutup, kemudian enter.
Nah, setelah itu kita masukkan untuk formula inverse-nya, yaitu INF kurung buka BC kurung tutup titik 2 koma kemudian enter. Nah, kemudian kita akan melihatnya bisa lihatnya di Word untuk manualnya. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu mengenai soal limit fungsi aljabar. Untuk soalnya yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 7 akar X dalam kurung X min 7 per akar X min akar 7. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengetik terlebih dahulu limit, kemudian kurung buka, kita ke expression, kemudian kita pilih yang akar ini, kemudian kita X dalam kurung X kurangi 7 kurung tutup, terus untuk pembaginya kita bilang akar X dikurangi akar 7, kemudian kurung tutup titik 2 koma, kemudian kita enter. Mohon maaf, ada yang terlewat, yaitu koma X sama dengan 7, kemudian kita enter. Kemudian yang kedua yaitu limit kurung buka, kita kopikan saja yang ini, kemudian pastekan, kemudian kurung tutup, kemudian kita titik 2 koma, kita enter, dan didapatkan hasilnya yaitu 14. Kemudian yang kedua yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Untuk soalnya yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin X tambah sin 5X per 6X. Untuk formulanya sama seperti yang limit fungsi aljabar, jadi kita kopikan saja dari yang atas, kemudian kita pastekan. Nah, untuk persamaannya kita ubah, untuk yang atasnya menjadi sin X tambah sin 5X, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita ke expression, kita ganti sin X ditambah, kemudian sin 5X. Sin 5X, untuk bawahnya juga kita ganti menjadi 6X, dan X-nya sama dengan 0. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian untuk yang keduanya juga sama, jadi kita kopikan saja limit. Untuk yang di dalamnya kita kopikan dari yang atasnya, kemudian kita paste, kemudian kita enter, dan didapatkan hasilnya itu 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal diferensial. Untuk soalnya, jika fx sama dengan 1 per x ditambah 4 per x kuadrat, di mana sin x-nya tidak sama dengan 0, berapakah turunan pertamanya dan nilai dari f aksen 2? Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya, yaitu f titik 2 sama dengan x, kemudian panah. Untuk itunya 1 per x ditambah 4 per x kuadrat. Kemudian titik 2 koma, kita enter. Kemudian yaitu kita mencari turunan pertamanya, yaitu div kurung buka fx, kemudian koma x kurung tutup titik 2 sama dengan, kemudian kita enter. Nah, kan di sini kita mencarinya itu adalah turunan keduanya, berarti kita menggunakan formula subs kurung buka X sama dengan 2, kemudian kita kopikan untuk yang ininya, ctrl, kemudian kopikan,
kurung tutup, titik 2, koma, kemudian kita enter. Didapatkan hasilnya itu negatif 5/4. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu soal integral. Untuk pertanyaannya, tentukan hasil dari integral 2x per x kuadrat tambah 2x min 1 per x dx. Nah, yang pertama itu kita menuliskan terlebih dahulu untuk fungsinya yaitu f titik 2 sama dengan kemudian x tanda panah kita tuliskan 2x per x kuadrat ditambah 2x dikurangi kemudian ininya baginya 1 per x, kemudian kita tuliskan di sininya, kemudian kita kurung tutup, kemudian titik 2 koma, kita enter. Oh ya, mohon maaf ada yang kurang di sininya, kurang kurung bukanya, kita enter. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal menuliskan integral int, kemudian fx, kemudian koma x, titik 2 koma, kemudian enter. Nah, didapatkan untuk integralnya yaitu 2 ln dalam kurung x tambah 2 dikurangi ln x. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan ataupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.